menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada dan apapun yang kita rasakan pada saat ini, biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai serta menyempurnakan setiap yang kita alami. Hari ini kita akan belajar serta merenungkan kembali firman Tuhan. Mari sama-sama kita meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang baru, nafas yang masih ada untuk kami menjalani kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar setiap firman yang masuk ke dalam hati kami itu benar-benar boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kasih Kristus selalu terpancarkan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Morning Grace, pada hari ini kita akan merenungkan bersama
dari Efesus pasal 6 ayat 4. Begini firman Tuhan, "Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Sahabat Morning Grace, pernahkah kita mendengarkan kalimat ini? Anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya akan mencari kasih itu di tempat lain. Mungkin kalimat ini sedikit mengganggu hati kita, karena pada saat ini kita mau memfokuskan hal-hal yang cukup penting untuk kita sadari bersama, khususnya terhadap anak-anak kita. Saya mau menceritakan sedikit ilustrasi nyata. Ada seorang anak perempuan, sebut saja namanya Mira. Sejak kecil, Mira dikenal sebagai anak yang cukup keras. Nada bicaranya tinggi, mudah tersinggung. Kalau ibunya menegur, jawabannya cepat dan juga tajam. Kalau ayahnya bertanya, ia merasa seperti diinterogasi. Di rumah ia sering dicap anak yang keras dan juga anak yang sering membantah. Tapi ternyata tidak banyak yang tahu bahwa Mira tumbuh dalam rumah yang penuh dengan tuntutan. Nilai yang harus bagus, perasaan yang jarang ditanyakan. Ketika ia sedih, jawabannya malah nasihat. Ketika ia kecewa, jawabannya malah dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya ia belajar satu bahasa yang paling mudah dimengerti, yaitu marah. Marah menjadi satu pelindungnya. Marah menjadi teriakannya yang tidak pernah sungguh untuk didengar. Dalam banyak keluarga, anak sering menjadi pemarah, dianggap sebagai pemberontak. Padahal seringkali kemarahan itu bisa menjadi wujud dari luka yang tidak pernah kita akui, rasa yang tidak aman, kerinduan untuk dipeluk dan dipahami, serta ketakutan untuk ditolak. Dan seringkali keluarga, orang terdekat kita hanya melihat di bagian permukaannya saja. Dalam konteks surat Efesus, Rasul Paulus tidak hanya menasihati bapak-bapak saja, tapi di sana berbicara tentang relasi dalam rumah tangga, tentang suami istri, orang tua dan anak-anak, tuan dan hamba. Dan pada zaman itu, peran ayah dalam budaya Romawi diberikan kuasa yang absolut. Anak bisa ditekan tanpa mendengar suara mereka. Nah, dan justru di situ Paulus membatasi kuasa tersebut. Ia berkata, jangan bangkitkan amarah. Dari kata Yunani yang dipakai, parogizo, berarti memicu kemarahan yang terpendam membuat hati menjadi pahit. Artinya, di satu sisi Alkitab juga mengakui bahwa pola pengasuhan bisa membawa masa depan anak, apakah berbuah baik atau justru menimbulkan luka bahkan kemarahan dalam diri anak. Dan Alkitab juga berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Jadi marah itu bukan dosa, tapi suatu ungkapan perasaan yang perlu divalidasi. Tetapi efeknya akan berbahaya jika marah tersebut direspon dengan hal-hal negatif. Makanya di ayat yang ke-26 Paulus menekankan, apa yang perlu kita lakukan setelah marah? Itu yang menentukan arah hidup kita. Yang pertama, ketika kita berani mengakui, sebenarnya saya terluka, sebenarnya saya tidak suka, itu menjadi satu langkah yang baik agar semua orang atau terkhususnya keluarga kita sendiri mengetahui apa yang kita rasakan.
Kemudian belajar mengungkapkan perasaan tanpa menyerang. Boleh kita mengungkapkan setiap perasaan kita, tetapi alangkah baiknya jika kita menyelesaikan dulu dengan diri kita sendiri, agar ketika kita mengungkapkan perasaan, kita tidak menyerang orang lain. Kemudian membawa luka kepada Tuhan, bukan melampiaskannya kepada keluarga. Memang ketika kita membawa luka kita kepada Tuhan, tidak secara langsung Tuhan memberikan penyembuhan bahkan pemulihan kepada kita. Tetapi ketika kita mau melewati setiap proses, maka Tuhan selalu bekerja di dalam proses tersebut. Dan yang terakhir, memutus pola reaktif. Respon bukan reaksi. Yang diperlukan adalah respon, bukan aksi setelah itu yang membuat setiap tindakan kita bisa jadi salah. Refleksi kita, mari kita menanyakan pada diri sendiri. Apakah ketika kita marah karena situasi sekarang itu membuat luka lama itu kembali terbuka, bahkan membuat kita tersakiti, dan karena luka lama yang belum selesai, apakah itu bisa membuat kita menjadi lebih pulih? Ketika kita marah, bukan berarti keluarga bisa menjadi orang atau tempat kita melampiaskan amarah kepada mereka. Seringkali yang dibutuhkan adalah kasih yang nyata dari keluarga. Pelukan yang jarang atau bahkan tidak pernah kita rasakan selain saat masih bayi. Jika kemarahan dibiarkan, maka lama-kelamaan ia akan menjadi tembok. Tapi kalau kita pilih membawa kemarahan kepada Tuhan, maka akan menjadi jalan pemulihan. Pertanyaannya, apakah kita akan terus saling menyalahkan di dalam relasi kita, atau kita mau mulai saling memahami, bahkan membuka ruang maaf untuk setiap orang yang terdekat kita? Tuhan tidak takut pada kemarahan kita, tetapi Ia rindu menyembuhkan sumbernya, yaitu diri kita sendiri dan luka yang masih tersimpan. Tuhan memulihkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan bersama. Tuhan, kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi satu tanda dari Tuhan bahwa kami benar-benar membutuhkan Engkau untuk memulihkan diri kami. Yang menjadi pertanyaan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Apakah kami siap untuk disembuhkan? Apakah kami siap untuk dipulihkan? Ketika kami siap untuk dipulihkan dan disembuhkan, maka kami siap untuk memberikan ruang setiap luka yang masih tersimpan. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu ada di dalam kami melalui setiap proses penyembuhan luka yang tersimpan ini. Bapa di surga, pada saat ini kami memohon biarlah semuanya itu boleh kami lewati dengan baik dan kami pun perlahan dapat disembuhkan juga dari luka tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengalaman dan pergumulan yang boleh kami hadapi. Namun satu yang kami inginkan Tuhan, biarlah Engkau selalu membersamai kami, berjalan bersama kami, agar kami tidak selalu merasa sendiri, tapi kami ada Tuhan yang selalu menemani langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kami lewati dan hari yang penuh diberkati oleh Tuhan. Berkatilah setiap keluarga kami, orang-orang terkasih kami, orang-orang yang mengasihi juga kami. Tuhan, biarlah kami dapat belajar untuk mengampuni
ketika ada yang bersalah kepada kami, dan kami pun selalu mengakui setiap kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.